Bentar, White. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang Equity Chapter 15 yang beranggotakan saya Enang Setiarini, Adatika Ayu Kuswandari, dan Wulandari. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan bentuk perusahaan dan penerbitan saham, menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk saham treasury, menjelaskan masalah akuntansi dan pelaporan yang berkaitan dengan dividen, yang terakhir menunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis ekuitas. Pembahasannya, yang pertama ada equity, yaitu corporate capital, corporate form, component of equity, issuance of share, preference shares. Yang kedua ada reacquisition of share. Yang pertama ada purchase of treasury share, sale of treasury share, retiring treasury share. Terus yang ketiga ada dividend policy. Yang pertama ada financial condition and dividend distribution, ada types of dividend, share dividend, and share splits. Yang terakhir ada presentation and analysis. Yang pertama ada presentation of equity dan analysis of equity. Corporate capital, model perusahaan, 3 bentuk utama organisasi bisnis yaitu ada proprietorship, ada partnership, dan corporation. Corporate form, bentuk perusahaan, karakteristik khusus dan bentuk perusahaan. Yang pertama ada pengaruh hukum perusahaan, ada penggunaan sistem saham, dan pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Tika. Hukum perusahaan. Korporasi harus menyerahkan anggaran dasar ke badan pemerintah yang sesuai untuk negara tempat pendirian diinginkan. Badan pemerintah mengeluarkan piagam perusahaan. Keuntungan untuk digabungkan jika hukum mendukung bentuk organisasi bisnis perusahaan. Sistem saham. Jika tidak ada ketentuan yang membatasi, setiap saham memiliki hak sebagai berikut. Untuk berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen, atau hak untuk memilih direktur. Untuk berbagi secara proporsional dalam aset setelah likuidasi. Untuk berbagai secara proporsional dalam terbitan baru apapun dari kelas yang sama disebut hak memesan terlebih dahulu. Ragam kepentingan pemilikan. Menanggung beban resiko kerugian tinggi. Menerima manfaat dan kesuksesan. Tidak menjamin dividen atau aset setelah pembubaran. Saham preferen dibuat berdasarkan kontrak. Saat memegang saham, mengorbankan hak tertentu sebagai imbalan atas hak atau hak istimewa lainnya, biasanya preferensi dividen. Competence of equity atau komponen ekuitas. Ekuitas sering kali diklasifikasi pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori berikut. 1. Bagian modal. 2. Bagikan premium. 3. Pendapatan yang disimpan. 4. Akumulasi pendapatan komprehensif lain. Yang kelima, saham treasury. Ke-7, kepentingan pengendali atau hak minoritas. Ordinary share account,
preference share account sama retained earnings account contribute capital to plenty sources of equity, share premium account, less treasury share account. Next, penerbitan saham. 1. Masalah akuntansi yang terlibat dalam penerbitan saham. 2. Saham nilai normal. 3. Saham tanpa par. 4. Saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan sekuritas lainnya. 5. Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai. 6. Biaya penertiban saham. Saham nilai par. Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi. Korporasi memelihara akun untuk saham preferensi atau saham biasa. Bagikan premium. Saham tanpa par, alasan penerbitnya menghindari tanggung jawab kontingensi, menghindari kebingungan tentang pencatatan nilai par versus nilai pasar wajar. Kerugian utama dari saham tanpa par adalah bahwa beberapa negara mengenakan pajak yang tinggi atas masalah ini. Selain itu, di beberapa negara total, harga penerbitan saham tanpa par dapat dianggap sebagai modal resmi yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam pembayaran dividen. Selanjutnya, Ulan. Selanjutnya ada ilustrasi atau contohnya, yaitu ilustrasinya video elektronik AG diselenggarakan dengan 10.000 saham biasa dan diotorisasi tanpa nilai nominal. Jika video elektronik menerbitkan 500 saham dengan uang tunai dengan harga 10 euro per saham, untuk itu membuat jurnal entry. Nah, untuk jurnalnya sendiri di sini yaitu cashnya 5.000 terhadap share capital ordinary sebesar 5.000, dapat dari 500 saham dikali dengan harga sahamnya, yaitu 10 euro per saham. Selanjutnya itu ada video elektronik menerbitkan lagi dia 500 saham seharga 11 euro per saham. Jurnalnya ini ada cash terhadap share capital ordinary sebesar 5.500, dapat dari 500 saham dikali dengan harga perlembar sahamnya, yaitu 11 euro per saham. Next. Contoh selanjutnya, ini ada ilustrasi beberapa negara mengharuskan saham tanpa par memiliki nilai yang dinyatakan. Jika sebuah perusahaan menerbitkan 1.000 saham dengan nilai yang dinyatakan 5 euro pada 15 euro per saham untuk uang tunai, maka buatlah jurnal entry tersebut. Nah, untuk jurnalnya sendiri ada cash sebesar 15.000 terhadap share capital ordinary 5.000 dan share premium ordinary 10.000. Nah, 15.000 untuk cashnya sendiri dia dapat dari 1.000 saham dengan nilai yang dinyatakan harga per lembarnya itu 15 euro per saham. Jadi 1.000 dikali 15 euro. Jadi 15.000 untuk share capital ordinary-nya
dia menerbitkan 1.000 lembar saham dengan 5 euro. Maka dikali 1.000 dikali 5. Saham yang dikeluarkan, next. Saham yang dikeluarkan dengan efek lainnya, ada dua metode untuk mengalokasikan hasilnya. Yang pertama itu adalah metode proporsional dan metode inkremental. Next. Contohnya untuk metode proporsional. Ravenete Corporation menerbitkan 300 lembar saham dengan nilai nominal $10 saham biasa dan 100 lembar saham preferensi dengan nilai nominal $50 dengan jumlah sekaligus sebesar $13.500. Saham biasa memiliki nilai pasar $20 per saham dan saham preference memiliki nilai pasar $90 per saham. Nah, di sini untuk tabelnya, yang pertama itu ada ordinary shares atau saham biasa yang menerbitkan 30 lembar saham dikali dengan harga per sahamnya, nilai pasarnya yaitu $20. Lalu ada preference share atau saham preference. Dia menerbitkan 100 lembar saham dikali dengan harga pasarnya yaitu $90 per saham. Maka dikalikan untuk ordinary share-nya 300 dikali $20 hasilnya 6.000 dan preference share-nya 100 dikali $90 hasilnya 9.000. Untuk persennya ini ordinary share-nya 40% dan preference-nya 60%. Maka fair market value-nya totalnya 15.000 dan untuk persennya adalah 100%. Untuk allocation-nya issue price-nya di sini bahwa jumlah sekaligusnya itu sebesar $13.500. Nah, ini untuk ordinary dan preference. Dialokasikan untuk ordinary-nya 40% dan preference-nya itu 60%. Total untuk ordinary-nya 5.400 dan preference-nya sebesar 8.100. Next. Lalu untuk membuat journal entry-nya di sini ada cash sebesar 13.500. Di sini udah diketahui di soal terhadap share capital preference-nya 100. Dia menerbitkan 100 lembar saham preference dikali dengan harganya harga pembeliannya 50 yang tadi sudah di slide sebelumnya. Maka 5.000. Untuk share premium preference-nya sebesar 3.100 didapat dari total dari allocation tadi 7.500 dikurang sama 5.000, maka hasilnya 3.100. Share capital ordinary-nya 300 dikali $10, maka 3.000. Selanjutnya ada share premium ordinary-nya. Dia juga didapat dari allocation dari ordinary-nya 6.000 dikurang dengan share capital ordinary-nya 3.000, maka hasilnya 2.400. Next. Ini untuk incremental method atau metode incremental. Contohnya sama, cuman ada perbedaan sedikit. Ravenete Corporation menerbitkan 300 lembar saham dengan nilai nominal 10 saham biasa dan 100 lembar saham preference, nilai nominal $50 dengan jumlah sekaligus besar $13.500. Saham biasa memiliki nilai pasar $20 per saham dan nilai saham preference tidak diketahui. Nah, di sini itu perbedaannya, kalau tadi saham preference-nya itu nilai harga sahamnya itu diketahui, nah kalau di sini harga saham preference-nya tidak diketahui. Maka yang untuk
metodenya itu ada ordinary share 300 dari penerbitan di awal dikali sama $20 mengenai nilai pasar dari saham biasa. Maka hasilnya 6.000. Lalu ada preference share, menerbitkan 100 saham dengan dikali dengan harga sahamnya. Di sini tidak diketahui. Maka hasilnya adalah 0. Jadi untuk fair market value-nya itu ada 6.000. Untuk allocation-nya sendiri, di ordinary sendiri ini tidak ada. Namun untuk di preference-nya sendiri, use price-nya itu ada 13.500, ordinary-nya ada 6.000 dari total fair market value-nya. Maka totalnya adalah untuk ordinary-nya 6.000 dan preference-nya ini 7.500. Next. Untuk journal entry-nya ada cash sebesar 13.500, ini sudah diketahui. Lalu ada share capital preference, ada 100 saham dikali $50 sebesar 5.000. Share premium preference sebesar 2.500 dapat dari preference allocation preference-nya dikurang sama share capital preference-nya. Nah, untuk share capital ordinary-nya itu ada 3.000 dapat dari 300 dikali $10 dan share premium ordinary-nya ada 3.000 didapat dari allocation ordinary yang tadi di atas slide sebelumnya, yaitu sebesar 6.000 dikurang dengan share capital ordinary sebesar 3.000. Next. Selanjutnya ada saham yang dikeluarkan dalam transaksi non-tunai. Aturan umum, perusahaan harus mencatat saham yang dikeluarkan untuk layanan atau properti lain uang tunai di nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Dan kedua, jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Selanjutnya ada contoh. Ilustrasinya, rangkaian transaksi berikut mengilustrasikan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lembar saham biasa senilai €10 untuk paten bagi Marlowe Company. Dalam berbagai keadaan, Marlowe tidak dapat langsung menentukan nilai wajar dari paten, tetapi Marlowe mengetahui nilai wajar saham tersebut adalah €140.000. Jurnalnya yaitu ada paten 140.000, ada share capital ordinary-nya 100.000, ada share premium ordinary-nya 40.000. Yang kedua adalah Marlowe tidak dapat langsung menentukan nilai wajar saham, tetapi menetapkan nilai wajar paten adalah €150. Patennya yaitu ada 150, share capital ordinary-nya 100.000, share premium ordinary-nya 50.000. Yang ketiga, Marlowe tidak dapat langsung menentukan nilai wajar saham maupun nilai wajar paten. Seorang konsultan independen menilai paten pada €125 berdasarkan arus kas yang diharapkan didiskon. Jurnalnya ada paten 125.000, ada share capital ordinary 100.000 dan premium ordinary sebesar 25.000. Selanjutnya ada saham preferen. Fitur yang sering dikaitkan dengan saham preferensi yaitu ada preferensi untuk dividen, preferensi untuk aset pada saat likuidasi, dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat dipanggil atas opsi korporasi, dan non-voting. Fitur saham preferen yaitu kumulatif, participating, convertible, callable, dan redeemable. Korporasi dapat melampirkan preferensi atau batasan apapun selama tidak melanggar hukum penggabungan negara. Akuntansi untuk saham preferen pada saat penerbitan serupa dengan akuntansi untuk saham biasa. Reacquisition of share atau akuisisi
kembali saham. Tujuan perusahaan membeli saham beredar untuk yang pertama menyediakan distribusi atau kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham, tingkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan marger potensial, menggagalkan upaya pengambilan atau mengurangi jumlah pemegang saham buat di pasar saham. Yang selanjutnya ada pembelian saham treasury. Dua metode yang dapat diterima yaitu metode pembayaran lebih banyak digunakan metode nilai par dinyatakan. Saham treasury mengurangi ekuitas. Contohnya, ilustrasi Pacific Company menerbitkan 100 saham dengan nilai nominal 1 euro saham biasa dengan harga $10 per saham. Selain itu, ia memiliki laba ditahan sebesar $300.000. Jurnalnya yaitu ada equity pada share capital ordinary $1 par 100.000 share. Issued and outstanding sebesar $100.000. Share premium ordinary 900.000 dan retained earning 300.000 dan total equity-nya ada 1.300.000. Pada 20 Januari 2019, Pacific mengakuisisi 10.000 sahamnya dengan harga $11 per saham. Pacific mencatat perolehan kembali sebagai berikut. Dengan jurnalnya Treasury Shares pada cash sebesar 110.000. Ilustrasi bagian ekuitas untuk Pacific setelah pembelian saham yaitu ada equity, share capital ordinary, $1 per value, 100 share, issued and 90.000 outstanding. Sebesar $100.000, share premium ordinary, 900.000, retained earning, 300.000, less cost of treasury share, 10.000 share, sebesar 110.000 dan total equity-nya adalah $1.190.000. Next, Tika. Sale of treasury share atau penjualan saham treasury dibagi menjadi dua, yaitu di atas biaya dan di bawah biaya. Keduanya meningkatkan total aset dan ekuitas. Example, penjualan saham treasury di atas biaya, Pacific mengakuisisi 10.000 saham treasury dengan harga $11 per saham. Sekarang menjual 1.000 saham dengan harga $15 per saham pada 10 Maret. Pacific mencatat jurnal sebagai berikut. Cash 15.000, treasury share 11.000 dan share premium treasury-nya 4.000. Penjual saham treasury di bawah biaya Pacific menjual 1.000 saham treasury tambahan pada 21 Maret dengan harga $8 per saham. Itu mencatat penjualan sebagai berikut. Cashnya 8.000, share premium treasury-nya 3.000, treasury share-nya 11.000. Share premium treasury 21 Maret 3.000, tanggal 10 Maret 4.000, balance-nya 1.000. Ilustrasi asumsikan bahwa Pacific menjual 1.000 saham tambahan dengan harga $8 per saham pada 10 April. Cash-nya 8.000, share premium treasury-nya 1.000, retained earnings-nya 2.000, treasury share-nya 11.000.
treasury share atau pensiun dari treasury share. Keputusan menghasilkan pembatalan saham treasury dan pengurangan jumlah saham ditempatkan saham treasury pensiunan berstatus saham dasar dan saham tidak diterbitkan. Beberapa perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara hukum. Mengapa? 1. Menjaga perjanjian dengan kreditor. 2. Memenuhi persyaratan perusahaan. 3. Untuk membiayai pertumbuhan untuk ekspansi. 4. Untuk memperlancar pembayaran dividen. 5. Untuk membangun bantalan dari kemungkinan kerugian. Dividen policy. Kebijakan dividen. Kondisi keuangan dan pembagian dividen. 1. Sebelum membagikan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. 2. Tidak membayar dividen kecuali posisi keuangan secara sekarang dan masa depan menjamin distribusi. Next. Types of dividends atau jenis dividen. 1. Dividen tunai. 2. Dividen properti. 3. Likuidasi dividen. 4. Share dividends. Semua dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas di korporasi. Ilustrasi Ruthway Bancroft pada 10 Juni mengumumkan dividen tunai sebesar 50% per saham atas 1,8 juta saham yang dibayarkan pada 16 Juli kepada semua pemegang saham pada 27 Juni. At date of declaration 10 Juni retained earnings 900.000, dividen payable-nya 900.000, at date of record-nya pada Juni 2024 non-entry, at date of payment Juli 16, dividen payable-nya 900, cash-nya 900. Next. Property dividends atau dividen properti. Dividen dibayarkan dalam aset selain uang tunai. Nyatakan kembali properti yang akan didistribusikannya dengan nilai wajar, dengan mengakui keuntungan atau kerugian. Treasury ilustrasi mengalihkan kepada pemegang saham beberapa investasinya atau dimiliki untuk diperdagangkan dalam sekuritas seharga $1,250 dengan mengumumkan dividen properti pada 28 Desember 2018 untuk dibagikan kepada 30 Januari 2019 kepada pemegang saham tercatat pada 15 Januari 2019. Deklarasi sekuritas memiliki nilai wajar $2 juta. Sen membuat entry berikut ini. At date-nya of declaration-nya Desember 28-2018. Equity investment-nya 750
750, unrealized holding gains of loss income-nya 750. Retained earnings-nya 2 juta, property dividends payable-nya 2 juta. Ilustrasi mengalihkan kepada pemegang saham beberapa investasinya dimiliki untuk diperdagangkan dalam sekuritas seharga $1,250 dengan mengumumkan dividen properti pada 28 Desember 2018 untuk dibagikan kepada 30 Januari 2019. Pemegang saham tercatat pada 15 Januari 2019. Pada tanggal deklarasi, sekuritas memiliki nilai wajar $2 juta. Membuat entry berikut ini. At date of distribution-nya Januari 30, 2019, property dividend payable-nya 2 juta, equity investment-nya 2 juta. Berikutnya Ulan. Selanjutnya ada liquidating dividend atau likuidasi dividen. Setiap dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham. Next. Ini untuk contohnya, ilustrasinya MC Chesney minus Inc. mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000 dan pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. MC Chesney minus mencatat dividen sebagai berikut. Date of declaration, return earning-nya 900.000 di debit, share premium ordinary-nya 300.000 di debit, dan dividen payable-nya sebesar 1.200.000 di kredit. Ilustrasi keduanya ini, MC minus ini mengeluarkan dividen pada pemegang saham biasa sebesar 1.200.000. Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan 900.000 sebagai pendapatan dan sisanya sebagai pengembalian modal. Maka mencatat dividen sebagai berikut. Date of payment-nya ada dividen payable-nya sebesar 1.200.000 di debit dan cash-nya 1.200.000 di kredit. Next. Selanjutnya ini ada share dividennya. Yang pertama ini, penerbitan sahamnya terdiri dari perusahaan kepada pemegang saham secara pro rata, tanpa menerima pertimbangan apapun. Yang kedua, nilai nominal, bukan nilai wajar, digunakan untuk mencatat dividen saham. Yang ketiga, dividen saham tidak mempengaruhi aset atau kewajiban apapun. 4. Journal entry-nya mencerminkan relaksifikasi ekuitas. Yang terakhir itu ada dividen saham biasa yang dapat dibagikan dan dilaporkan di bagian ekuitas sebagai tambahan modal saham biasa. Next. Ini untuk contohnya, ilustrasinya Vintage memiliki 1.000 lembar saham sebesar €1 nilai nominal saham biasa dan saldo laba sebesar €50.000. Jika Vin mengumumkan 10% dividen saham, Vin menerbitkan 100 saham tambahan kepada pemegang saham saat ini. Jika nilai wajar saham pada saat pembagian dividen adalah 8 per saham, maka jurnalnya
untuk date of the direct declaration retained earning sebesar 10.000 di debit dan ordinary share dividend distributable sebesar 10.000 juga di kredit. Nah, untuk yang kedua ini ada date of distribution. Untuk soalnya ini sama dengan yang di atas, lalu jurnalnya ini ordinary share dividend distributable sebesar 10.000 di debit dan share capital ordinary 10.000 di kredit. Next. Selanjutnya ada share dividend dan share split. Share split yaitu untuk mengurangi nilai pasar saham. Lalu yang kedua itu tidak ada jurnal yang direkam untuk pembagian sahamnya. Yang ketiga itu turunnya nilai nominal dan tambah jumlah saham. Maka untuk tabelnya sendiri ini ada equity before 2-for-1 split, yaitu share capital ordinary-nya 100 lembar saham, satu saham dengan 1 par dikali maka 100.000 euro. Return earning-nya 50.000, maka hasilnya adalah 150.000. Untuk equity after 2-for-1 split, share capital ordinary-nya 200.000 saham dengan 50 par, yaitu 100.000 dan return earning-nya itu 50.000, maka hasilnya sama 150.000. Next. Pembagian saham berbeda dengan dividen saham. Kenapa atau bagaimana? Yang pertama itu pemecahan saham meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan nilai nominal atau nilai per saham. Dividen saham ini gunanya itu untuk yang pertama itu untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar, dua tidak menurunkan nilai par, yang ketiga ini meningkatkan total nilai nominal saham yang beredar. Ini ada tabel untuk presentation and analysis of equity-nya. Presentation of equity. Next. Selanjutnya ada pengungkapan batasan atas saldo laba. Yang pertama, pembatasan tersebut paling tidak diungkapkan dengan catatan. Kedua, batasan yang diberlakukan oleh perjanjian obligasi dan perjanjian pinjaman biasanya membutuhkan penjelasan yang diperpanjang. Ketiga, pengungkapan catatan harus mengungkapkan. Keempat, sumber pembatasan. 5, ketentuan terkait. Dan yang terakhir ini jumlah laba ditahan harus tunduk pada pembatasan atau jumlah yang tidak dibatasi. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rini. Selanjutnya ada presentation and analysis of equity. Presentation of statement of change in equity, ya, atau penyajian laporan perubahan ekuitas. Ini ada gambarnya, base growth statement of equity in million of euros. Analisisnya, ilustrasinya itu Garbers Inc. memiliki laba bersih sebesar 360.000 dolar, mengumumkan dan membayar dividen preferensi sebesar 54.000 dolar dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar 2.550 dolar. Return on ordinary share equity. Net income dikurangin preference dividend dibagi dengan average ordinary shareholders equity. Ada 360.000 dolar dikurangi 54.000 dolar dan dibagi 2.550.000 dolar, hasilnya 12%. Ilustrasi yang kedua yaitu ada Troy SA memiliki dividen tunai sebesar 100.000 euro dan laba bersih 500.000 euro dan tidak ada saham preferen yang beredar, yaitu payout ratio-nya cash dividend dibagi dengan net income
dikurangin preferred dividend. Ada 100.000 dibagi 500.000 jadinya 20%. Yang ketiga ada ekuitas pemegang saham biasa CN Ltd adalah $1 juta dan memiliki 100.000 saham biasa beredar. Book value per share-nya yaitu ada ordinary shareholder equity dibagi dengan outstanding share. Ada $1 juta dibagi dengan 100.000 yaitu 10 per share. Jumlah yang akan diterima setiap saham jika perusahaan dilikuidasi berdasarkan jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Yang terakhir ada book value per share. Book value per share is computed as net asset divided by outstanding share at the end of the year. The computation becomes more complicated if a company has preference share. Ini ada jurnalnya, bisa dilihat. Preference share-nya 5%, ordinary share, share premium ordinary, dan retained earning. Totalnya ada 300 pada preference dan ordinary-nya ada 682. Share outstanding-nya ada 4.000 dan book value per share-nya ada 150,2 euro. Assume that the same fact exists except that the 5% preference share are cumulative participation up to 8% and that dividend for 3 years before the current year are in area. Ada fotonya. Selanjutnya selesai. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.